Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dendra Dinata Wibisono dengan NIM C1C0 23054 akan melakukan presentasi mengenai hukum pajak. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya menyampaikan poin-poin apa saja mungkin yang akan dibahas nanti. Oke, yang pertama terdapat pengertian hukum pajak. Yang kedua, alasan pemerintah melakukan pemungutan pajak. Yang ketiga, teori pemungutan pajak. Dan yang keempat, asas pemungutan pajak. Nah, kita lanjut. Pengertian hukum pajak menurut para ahli. Jadi terdapat sebenarnya banyak sekali pengertian hukum pajak menurut para ahli. Tetapi saya mengambil dua contoh di sini. Menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Selanjutnya disebut wajib pajak. Lalu terdapat pengertian hukum pajak menurut P.J. Suwarno. P.J. Suwarno mendefinisikan hukum pajak sebagai peraturan-peraturan yang mengatur hal-hal mengenai pajak, cara memungut pajak dan sebagainya, serta hukum yang mengatur cara menyelesaikan perselisihan mengenai pajak. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulannya bahwasanya hukum pajak ini adalah peraturan-peraturan yang menghubungkan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Lalu kita slide selanjutnya. Jadi sumber hukum pajak ini terdiri dari dua. Sumber hukum pajak dalam arti material dapat diartikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa pemerintah memungut pajak, kenapa rakyat harus membayar pajak, dan kenapa pemerintah membuat aturan perpajakan. Nah, lalu yang kedua, sumber hukum pajak dalam arti formil. Jadi dalam arti formil ini adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tentang mewujudkan hukum pajak material meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi di dalam arti formil ini semua dijelaskan, meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kita slide selanjutnya. Mengapa pemerintah memungut pajak? Karena pajak memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi anggaran sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah. Perlu kita ketahui sumber dana di Indonesia salah satu yang paling besarnya adalah dari pajak. Fungsi mengatur sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah. Dalam kebijakan pemerintah pasti perlu adanya dana. Nah, disinilah sangat berperan sangat penting pajak ini. Fungsi stabilitas, menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas. Jadi kebijakan tersebut sangat berhubungan dengan stabilitas ekonomi maupun stabilitas sosial. Pajak redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk kepentingan umum. Jadi bukan hanya diambil saja tapi juga untuk kepentingan umum. Lalu slide selanjutnya, terdapat 5 teori pemungutan pajak. Teori asuransi, tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya. Ini mungkin bisa dijelaskan dengan singkatnya, negara melindungi kita dan kepentingan kita. Nah, kita berkewajiban membayar pajak kepada negara. Lalu teori kepentingan, didasarkan atas kepentingan orang dalam tugas pemerintah. Lalu terdapat teori daya pikul, mengandung asas keadilan. Semua orang di sini wajib membayar pajak. Lalu terdapat teori bakti, berdasarkan atas paham organis Tolstoy. Jadi di sini sudah seharusnya
masyarakat membayar pajak kepada negara sebagai rasa bakti kepada negara. Lalu terdapat teori asas gaya beli, menyedot daya masyarakat dan dialirkan kembali ke masyarakat. Nah, asas-asas pemungutan pajak. Untuk mencapai kepentingan yang sudah dijelaskan di atas tadi, perlu adanya panduan dasar yang disebut asas dalam pemungutan pajak. Asas-asas ini pun terbagi menjadi beberapa bagian seperti berikut. Smith pada tahun 1723 sampai 1760 menguraikan asas pemungutan pajak yang dikenal dengan the four maxims. Lalu asas yuridis, hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas. Lalu dikelompokkan dari tata cara pemungutannya. Kita lanjut. Asas the four maxims tadi menghasilkan asas equality, keadilan. Lalu ke asas certainty, kepastian hukum. Jadi semua pajak ini diatur dalam undang-undang, masuk dalam undang-undang. Yang asas keadilan tadi, semua orang sesuai porsinya pajaknya. Lalu terdapat asas convenience of payment. Nah, jadi pemerintah ini seharusnya membiarkan si pembayar pajak ini dipermudah setelah dia mendapatkan pendapatan, nah langsung dikasih pajaknya. Jadi tidak menumpuk gitu. Asas efisiensi. Nah, jadi setiap aksi pasti perlu adanya dana, teman-teman. Setiap kebijakan pasti perlu adanya dana. Nah, biaya pemungutan pajak di sini tidak boleh lebih dari pajaknya sendiri. Maka, lalu yang kedua, mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatu harus ditetapkan pengenaan dan pemungutan pajak, termasuk bea dan cukai. Yang yuridis tadi, lalu terdapat asas domisili, asas sumber. Asas sumber ini dari sumber pendapatannya di mana, disitulah membayar pajak. Lalu terdapat asas kebangsaan, ini melalui dari mana mereka lahir dan sebagainya. Oke, mungkin presentasi kali ini sekian dahulu. Terima kasih. Semoga dengan selesainya presentasi kali ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita dan sebagai diskusi nanti. Saya yakin teman-teman juga banyak perbedaan pendapat dengan saya, dan saya mewajari hal itu, dan saya sangat berharap nanti kita bisa diskusi bersama-sama mengenai tentang hukum pajak ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.